Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas sosial dan politik mengenai pro dan kontra Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat menjadi perbincangan hangat di Indonesia usai DPR, DPD, dan Perwakilan Rakyat Pemerintahan Jokowi menyetujui agar Omnibus Law RUU Cipta Kerja ditetapkan menjadi undang-undang pada Senin 5 Oktober 2020. Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster. Di antaranya 1. Urusan penyederhanaan perizinan berusaha. 2. Persyaratan investasi. 3. Ketenaga kerjaan. 4. Kemudahan dan perlindungan UMKM. 5. Kemudahan berusaha. 6. Dukungan riset dan inovasi. 7. Administrasi pemerintahan. 8. Pengenaan sanksi. 9. Pengadaan lahan. 10. Investasi dan proyek pemerintahan. 11. Kawasan ekonomi. Nah, mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja? Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi ini, ada kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta terdampak pandemi COVID-19. Dari sebanyak 87% dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39% berpendidikan SD, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi pencari kerja serta para pengangguran. Kedua, dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi. Hanya pendaftaran saja, sangat simpel. Pembentukan PT juga dipermudah. Tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pembentukan koperasi juga dipermudah. Jumlahnya hanya 9 orang saja. Koperasi sudah bisa dibentuk. UMK, usaha mikro kecil, yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah. Izin kapal nelayan menangkap ikan misalnya, hanya ke unit kerja Kementerian KKP saja. Ketiga, Undang-Undang Cipta ini akan mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas, karena dengan menyederhanakan dan dengan memotong dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan. Ada kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti, baik itu cuti sakit, cuti kawin, cuti hitanan, cuti kematian, cuti melahirkan, semua dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Ini juga tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian, apakah perusahaan dapat mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar adalah perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Secara elektronik, maka piutang liar atau pungli dapat dihilangkan. Namun, adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi disinformasi oleh substansi dari undang-undang ini dan hoaks di media sosial. Saya ambil contoh begini. Ada yang menyebut adanya penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota atau kabupaten, UMSP, upah minimum sektor provinsi. Hal ini tidak benar.
Karena faktanya upah minimum regional atau UMR tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan hasil. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan semuanya hilang? Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Yang sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya AMDA, analisis mengenai dampak lingkungan. Ini juga tidak benar. AMDA akan tetap ada. Bagi industri besar harus studi AMDA yang ketat. Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Ada juga dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus (KEK). Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan aturannya yang selama ini tetap berlaku. Kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah. Bank tanah ini diperlukan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan serta performa agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dan lahan. Dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah. Undang-undang ini juga tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak ada. Perizinan berusaha dan pengawasannya hanya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah dan penetapan NSPK ini dapat diatur di dalam PP, peraturan pemerintah. Selain itu, kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda sehingga tidak ada perubahan. Oke, sekian pendapat saya mengenai Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Semoga masyarakat Indonesia makin sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.